Dan kita balik lagi, kita bakal review One Piece chapter 1043. Ini nih chapter yang ditunggu-tunggu fans One Piece sedunia, karena udah banyak banget spoiler yang berseliweran guys. Jadi gue udah gak sabar juga nih. Ayo kita langsung review aja guys bareng-bareng. Chapter kali ini berjudul Ayo Mati Bersama. Dan di cover chapter tersebut diperlihatkan Oven yang telah sampai di Whole Cake Island. Bisa dilihat juga di sini Germa 66 Cold Blooded Voyage Vol 7 arriving at Whole Cake Island. Oke, langsung aja kita ke panel utama. Udah langsung aja disambut sama serangan Kaido terhadap Luffy guys. Melanjutkan dari chapter kemarin, pukulan yang telak kepada Luffy. Setelah terkena pukulan tersebut, Luffy pun dibuat tidak berdaya oleh Kaido. Dan di sini si P-Zero-nya hanya bisa membantu saja guys. Seketika terjadi keheningan, tanda berakhirnya pertarungan antara Luffy dan juga Kaido. Diperlihatkan juga si P-Zero yang lain yang merasakan getaran dari efek serangan Kaido tersebut. Dan di sini Luffy mengeluarkan kepulan asapnya yang berarti Gear Force-nya sudah mulai habis. Dengan kepulan asap tersebut pun Luffy terbang sambil menyusut guys. Namun bisa dilihat di sini raut wajah Kaido yang nampaknya tidak puas dengan hasil pertandingan ini karena adanya campur tangan si P-Zero atau pihak ketiga yang mencampuri pertarungan antara Luffy dan Kaido. Momo yang sedang menarik Onigashima pun bertanya, "Apa? Suara ini apakah dari Luffy?" Namun ya sangat disayangkan sekali Luffy atau Baka Sencho kita tumbang oleh Kaido guys. Dan terlihat juga di sini Luffy tidak sadarkan diri. Narator pun mengatakan pertarungan di atap kastil tengkorak, pemenangnya Raja Hewan Buas Kaido. Kemudian hanya tersisa si P-Zero dan juga Kaido di medan pertarungan. Kaido pun bertanya dengan marahnya, "Apa yang kau lakukan?" Seakan sudah menerima takdir yang akan terjadi, dia pun tidak menjawab apa-apa. Kemudian Kaido bersiap melancarkan serangan kepada si P-Zero tersebut. Dan ya, sebagai hukuman dari Kaido, si P-Zero tersebut pun terkena serangan telak yang bahkan mengguncang atap kastil Onigashima. Gila, emang kesel banget nih gua sama si kampret nih. Selanjutnya diperlihatkan juga para bawahan Kaido dan juga para samurai yang ketar-ketir melihat efek dari serangan Kaido tersebut yang mengakibatkan gempa dan juga reruntuhan kembali berjatuhan. Mereka pun berkata, "Wah, ini terjadi lagi." Diperlihatkan juga si P-Zero yang hanya memantau keadaan. Kemudian diperlihatkan juga para samurai yang berkata kepada Kawamatsu, "Kawamatsu-san, atapnya mulai runtuh." Kemudian sebagai salah satu komandan, Kawamatsu berkata, "Masih ada beberapa ribu rekan kita yang terperangkap di dalam kastil. Sekarang kita di langit, tidak ada air lagi." Kawamatsu berkata tersebut karena di hadapannya juga. Oke guys, langsung kita lanjut part 2-nya nih. Lanjut di depan Kawamatsu sudah ada semburan api yang melahap Onigashima. Kawamatsu pun berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memadamkan apinya. Aku mohon, semuanya melompatlah keluar. Tidak ada kehormatan yang kita dapat dari mati di kebakaran." Namun kemudian ada serangan dari arah atap yang menyerang para samurai. Serangan yang dahsyat tersebut pun sampai menerbangkan para samurai dan yang lainnya juga terkaget karena serangan tersebut. Serangan tersebut berasal dari Kaido yang telah memakai mode naganya. Mereka pun berteriak, "Kaido sama!" Lalu di sini Kaido bertanya, "Siapa memimpin kalian? Beritahu si Momonosuke agar bocah itu segera menyerah. Topi jerami sudah mati. Jika masih ada yang ingin menantangku, cepat maju wajah kalian." Perkataan Kaido tersebut pun membuat anak buahnya kembali bersemangat. "Wah, akhirnya ini kemenangan mutlak Tuan Kaido." Sementara dari pihak samurai berkata, "Tidak mungkin, bocah topi jerami." Dan di sini juga ada Lau yang berkata suara topi jerami menghilang. Mendengar kabar kekalahan dari Luffy pun semuanya terlihat panik. Bahkan Kid di sini berkata, "Sekilas aku seperti memimpikan sesuatu." Lalu Lau berkata, "Apa ini nyata? Aku sudah tak punya stamina tersisa." Bahkan sampai Chopper di sini menangis histeris. "Wah, Luffy telah dikalahkan." Lalu ada juga Nami yang tidak terima mendengar kata-kata Kaido. "Berhenti, jangan lari. Apa yang kau katakan? Apa maksud ular itu? Jangan menyebarkan kebohongan yang tak berguna. Mustahil Luffy bisa kalah. Dia tidak mungkin mati, dasar pembohong." Dan Otama hanya bisa merengek. "Niki." Kesal mendengar ocehan dari Nami, Kaido pun berkata, "Bukankah buktinya sudah jelas dengan aku di sini?" Namun Nami tetap bersikukuh, "Pembohong, aku tidak percaya." Tanpa basa-basi, Kaido pun mempersiapkan Blast Breath-nya kembali guys.
Lalu dia menyerang Nami namun berhasil dihentikan oleh Marco di sini. Marco pun berkata, mundur, jangan sampai terbakar dan semuanya berakhir sia-sia. Seakan tak percaya, Nami pun hanya bisa menyebut nama Luffy. Tapi gue ngeliat momen ini langsung kebayang pas saat Marineford guys, ketika Luffy diselamatkan oleh Marco juga. Oke guys, kita lanjut lagi. Selanjutnya Kaido di sini berkata, dengan ini Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga sesuai dengan rencana. Aku tidak selembut Orochi. Negeri ini akan jadi pabrik senjata terbesar. Tidak peduli apakah wanita atau anak-anak, semuanya adalah budakku. Jika kelelahan karena bekerja, maka tetaplah begitu dan mati. Begitulah kehidupan yang pas untuk kalian. Aku bisa menambah budak sebanyak mungkin. Anjir, Kaido udah ganahan lagi nih. Kejem banget guys. Lalu dia pun berkata, kalian yang menantangku, kalian berjudi dengan nasib kalian. Dan aku yang mengalahkan kalian semua. Beginilah artinya menaklukkan. Samurai itu pun langsung berkata, tolong hentikan anak dan istriku. Gas, kita lanjut lagi guys, part 3. Kaido pun marah-marah di sini. Dia pun berkata, bawa Momonosuke ke hadapanku. Ini tidak akan berhenti hingga dia datang. Dengan semangat yang sudah kembali, para gifter dan juga pasukan Kaido mulai menyerang lagi. Si ayam pun di sini berkata, ayo serang selagi ada kesempatan. Ambil kepala Kid dan Law. Saat ini mereka sudah sangat lemah. Para anak buah Kaido pun menghampiri Kid dan juga Law yang sedang terbaring guys. Di sini terlihat Kid dan juga Law yang sudah tidak memiliki stamina lagi. Kemudian dengan semangatnya para anak buah Kaido menyerang mereka. Akan kubalaskan kekalahan Big Mom. Pada akhirnya pemenangnya adalah Kaido-san. Tapi Kid dan Law di sini berhasil dilindungi oleh anak buahnya. Mereka pun berkata, lindungi para kapten. Namun dengan bertiuku, anak buah Kaido menyerang. Sejak awal, tidak ada peluang menang bagi kalian. Lalu diperlihatkan juga Carrot dan juga Nekomamushi yang kembali ke lantai pertunjukan. Nekomamushi pun berkata, situasinya jadi tambah gawat, ayo cepat. Dan Carrot pun menjawab baik. Sambil mengerang, Nekomamushi pun berlari menuju lantai pertunjukan guys. Selanjutnya kali ini diperlihatkan keadaan di bawah tanah kastil. Para samurai di sini diperlihatkan sudah mulai putus asa. Mereka pun berkata, semua tempat sudah jadi lautan api, sudah mustahil. Apa tidak ada jalan keluar? Cari jalan keluarnya. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang mereka miliki, Kid dan Law di sini bersiap-siap untuk menghadapi Kaido. Kid pun berkata, aku akan menghadapinya Trafalgar. Aku tidak sudi menyerah ataupun kalah tanpa perlawanan. Lalu Law berkata, topi jerami sialan. Artinya mereka memang sudah benar-benar capek guys. Kemudian diperlihatkan juga Momonosuke dan Yamato yang sedang berbincang di sini. Momonosuke berkata, jangan bercanda, itu mustahil, tidak ada yang bisa kulakukan melawan musuh yang tak bisa dikalahkan Luffy. Dan ternyata Yamato berada di punggungnya Momonosuke. Dia pun membalas perkataan Momonosuke, jika berniat untuk mati, maka berjuanglah sampai mati. Bukankah itu yang disebut samurai? Dengan tegas lalu Yamato berkata, jika bukan kita, lalu siapa lagi? Semuanya pasti sudah kelelahan. Kaido pun pasti sudah kelelahan. Namun kembali sebagai pemimpin pasukan, Momonosuke berkata, itu hanya akan menambah korban. Memang sulit, tapi jika Luffy memang kalah, pilihan kita hanya menyerah. Akan tetapi Yamato menolak perkataan dari Momonosuke tersebut. Dia pun berkata, tidak bisa, aku tidak akan membiarkannya meskipun kau hidup. Apakah kau ingin kembali menjadi budak tanpa bisa apapun, hanya menunggu aja menjemput? Perkataan Yamato pun kembali menyadarkan Momonosuke. Kemudian Yamato kembali berkata, ikutilah tekad para daimyo yang tanpa menyerah selalu menentang Orochi. Pertarungan ini adalah pertarungan yang dinantikan negeri Wano selama 20 tahun lamanya. Bahkan jika menyerah adalah pilihan terakhir kita, aku lebih memilih untuk mati bersama. Perkataan itu pun kembali menguatkan tekad dari mereka guys.